وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أتواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyenangkan hati mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Karena kita menjawab undangan pernikahan, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya fardu ain, sebagian lagi mengatakan hukumnya fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kesemuanya tujuannya adalah bagaimana cara kita menyenangkan hati sesama muslim. Dan saya bahagia, biasanya kalau kita bikin acara resepsi pernikahan atau tasyakuran walimah, biasanya pengantinnya nggak ada di pelaminan. Pengantinnya malam nangis di kamar redang, ya. Tapi malam hari ini saya senang. Kenapa? Pengantinnya ada di pelaminan. Karena yang namanya tasyakuran walimah, jikalau kita mengundang seseorang untuk memberikan nasihat pernikahan, harus ada mempelainya. Kalau mempelainya nggak ada, untuk apa diundang? Betul atau tidak? Dan saya sering menghadiri beberapa acara pernikahan, itu mempelainya nggak ada. Saya bilang, mau ceramain siapa? Mau menceramain orang yang nikahnya udah 10 tahun, udah 50 tahun dia nikah, mau ngapain lagi? Kita mau menceramahkan anak-anak para jomblo biar dia suka menikah dan segera mencari kemampuan untuk menikah, dan kita menceramahi orang-orang yang sudah menikah, mempelai laki dan mempelai perempuan. Karena di Malaysia, pengalaman kita itu orang-orang jomblo nggak boleh nikah kecuali harus ada sertifikat pernikahan. Maksudnya apa sertifikat pernikahan? Mereka wajib belajar pernikahan sebelum mereka mau menikah selama 6 bulan. Agar apa? Agar mereka ketika menikah nggak broken home, tidak terjadi perselisihan di dalamnya. Karena mereka mengerti laki-laki harus ngapain, perempuan harus ngapa. Hari ini banyak terjadi pengantrian. Antri terbesar hari ini di Jawa Barat bukan antrian pasar. Antrian hari ini di Jawa Barat bukan antrian mall, bukan antrian sembako, tapi antrian di KUA orang mau cerai. Tahu kenapa? Karena nggak mengerti bagaimana pernikahan, tidak betul-betul mengetahui apa arti pernikahan. Maka dari itu saya berbahagia malam hari ini. Pertama, karena mempelainya ada di panggung. Yang kedua, karena ini acara alhamdulillah sekaligus tasyakuran Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Dan dua-duanya memiliki satu kemiripan antara pernikahan dan Isra wa Mi'raj. Apa kemiripan di dalam dua kejadian itu? Innahu min ayatina linuriyahu min ayat. Dua-duanya tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Maka saya mau bahas Isra wa Mi'raj yang berkaitan juga dengan masalah pernikahan. Siap mendengarkan? Siap menyimak? Karena kalau kita setiap menghadiri tasyakuran walimatul urus, tasyakuran walimatul khitan, menghadiri tablik akbar, menghadiri kajian-kajian tapi tidak menyimak, lebih baik pulang. Kalau kita nggak mau menyimak, lebih baik Kenapa? Karena kita pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mengizinkan ibu bapak hadir malam hari ini? Lapar. Jadi ngahulang bapaknya. Siapa yang mengizinkan kita hadir pada malam hari ini? Siapa yang menggerakkan langkah kaki kita malam hari ini? Siapa yang menggerakkan kita punya hati pada malam hari ini? Maka jangan pelit-pelit menyebut nama Allah. Jangan berat kita punya lidah menyebut nama Allah. Karena orang yang menyebut nama Allah dari lubuk hatinya yang paling dalam, kecuali dosanya akan diampunkan oleh Allah. Dan kita akan terkejut dan akan terkagum-kagum pada hari kiamat kelak, suara bergurung hanya menyebutkan nama Allah, Allah, Allah. Hari ini lidah kita berat untuk mengucapkannya. Hari ini lidah kita susah untuk mengucapkannya. Menunjukkan apa? Tidak ada yang bisa mengucapkan nama Allah kecuali orang-orang yang Allah kehendaki lidahnya bisa mengucapkan nama Allah.
Bahkan kita melihat beberapa orang kaya sekelas pemerintah, dia ketika ingin menyebut nama Allah aja nggak bisa. Allah, dia sempurna. Bahkan terbata-bata lidahnya. Menunjukkan apa? Syarat bisa menyebutkan nama Allah bukan kaya, bukan nasab, bukan jabatan, melainkan orang yang Allah kehendaki dia bisa menyebut nama Allah. Maka jadilah orang yang dikehendaki, jangan jauh dari kehendak Allah Subhanahu. Bagaimana maksudnya menjauh dari kehendak Allah, Habib? Di saat Allah hadirkan kita punya jasad mendengar nama Allah, di saat Allah hadirkan kita punya tubuh untuk mendengar nama Allah, kita nggak ulang, kita nggak mendengarkan dengan seksama apa yang sedang disampaikan. Maka rugi di atas rugi orang yang jasadnya Allah hadirkan di dalam sebuah tempat yang mulia, tapi telinganya tidak mendengar kajian. Kenapa telinganya tidak mendengar kajian dengan baik? Karena main handphone. Bisa nggak kira-kira orang mendengarkan kajian dengan baik tapi matanya sibuk balas WhatsApp? Bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak mendengarkan kajian dengan baik tapi ngobrol di belakang? Bisa nggak? Teriak-teriak di belakang, ngakunya cinta maulid, ngakunya cinta Nabi, tapi dia nggak punya akhlak sama Nabi Muhammad. Di saat disebutkan nama Nabi Muhammad di tempat yang mulia ini, mungkin bukan saat ini, mungkin tadi baca maulid di belakang pada ngobrol. Ketahuilah orang-orang itu nggak punya akhlak, dan saya nggak takut untuk mengatakannya, nggak punya akhlak. Karena mereka ketika mendengar nama Nabi Muhammad, mereka ngobrol di belakang, mereka ngobrol-ngobrol di belakang. Bahkan ada di antara mereka yang berani merokok. Kebayang nggak sih? Pernah nggak kita berpikir sejenak saat itu kita telah meremehkan agama Allah? Kebayang nggak? Kita meremehkan agama Allah, dan saya nggak mau sebetulnya memulai kalimat saya seperti ini tuh nggak mau. Tapi mata nggak bisa mengingkari, selalu terlihat itu. Dan nggak ada kata terlalu keras atau terlalu tegas, nggak ada kata itu di dalam Islam. Yang ada adalah cinta. Disampaikan kalimat itu kecuali dengan rasa cinta. Kalau saya nggak cinta, bodoh amat. Yang penting saya hadir, tuan rumah tahu dan panitia tahu, saya pulang selesai. Kalau saya nggak punya cinta, kalau saya nggak punya rasa kasih sayang, nggak bakal saya tegur. Kenapa saya tegur? Karena saya cinta. Karena belum tentu kesempatan datang 2 kali. Bisa saja saya turun panggung, nyawa saya udah nggak ada. Bisa jadi kalian yang pulang dari sini nyawanya udah nggak ada. Maka kita di saat kesempatan untuk bisa saling mengingatkan karena Allah, manfaatkan kesempatan itu. Maka hati-hati, orang yang meremehkan Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dia yang menghina Nabi. Banyak hari ini orang berteriak-teriak, itu kenapa di Palestina, di daerah Jerman mengejek Nabi, umat Islam diam aja. Yang hakikatnya mengejek Nabi selain mereka adalah kalian. Siapa kalian? Yang ketika baca maulid Nabi ngerokok, kalian menghina Nabi Muhammad. Siapa yang menghina Nabi Muhammad? Di saat kalian lebih banyak membuka lembaran-lembaran WhatsApp dibanding membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kenapa? Karena kenapa orang bisa mengejek Nabi Muhammad? Karena kita umat Islam tidak pernah mengenalkan sunnah Nabi Muhammad. Karena kita umat Islam tidak pernah menonjolkan siapa sosok jati diri Nabi Muhammad. Kita gak sadar. Di saat di mall, di pom bensin, di bandara, gak berani kita ngerokok. Kenapa? Ini tempat yang dilarang. Bagaimana ketika mendengar nama Allah kita berani ngerokok? Allah jauh banget. Ya, jadi jangan pernah sekali-kali. Dan saya bukan orang yang mengharamkan merokok, bukan. Saya punya ayah sampai detik ini merokok. Tapi yang haram, semua ulama sepakat kalau ngerokok di saat mendengar nama Allah. Ngerokok haram di saat membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka. Ngerokok haram di saat tahlilan, haram. Kenapa? Karena Nabi berkata, malaikat itu terganggu bau dengan apa yang manusia terganggu dengannya. Kita para manusia di saat ingin menghadiri kajian dengan baik dan khusyuk, tiba-tiba teman datang habis makan jengkol sama pete, terus dia atep. Bau tuh. Bau apa enggak? Kesel nggak kita? Keganggu nggak? Mau marahin kadang nggak enak. Sebab dia mungkin lebih tua. Sebab dia mungkin orang yang gampang marah. Kebayang nggak sih kalau kita lagi duduk-duduk seperti ini, malaikat Allah hadir. Tapi malaikat itu terganggu dengan bau apa yang manusia terganggu dengannya. Artinya kalau malaikat terganggu, malaikat itu kabur. Kalau sudah malaikat kabur, siapa yang memintakan ampun untuk para hadirin? Siapa yang akan mengaminkan doa orang-orang yang saat ini hadir? Cuman gara-gara 1-2 orang yang ngerokok. Maka jangan segan-segan kalau ada yang ngerokok, tegur, tapi dengan lemah lembut. Tuh, nggak sekannya waktunya. Masya Allah. Di belakang padahal denger dia. Ya, sayang sekali maksud saya. Dan kadang mereka ini yang membuat para hadirin wal hadirat terganggu. Dan mereka menamakan mereka punya kelompok PHB, pencinta Habib Bahar. Bohong. Habib Bahar nggak mau cinta kayak mereka. Bohong cinta mereka itu. Cinta mereka yang sesungguhnya duduk dalam majelis pakaian sopan,
hadir di depan, menyimak dengan baik, ya. Orang-orang yang mau ngomong cinta Habib Bahar bohong. Mereka mengatasnamakan, enggak, itu menjelekin nama Habib Bahar. Itu menjelekkan nama Habib Bahar. Justru kalau orang cinta sama Habib betul-betul akhlaknya mulia, duduk yang benar, ada orang tua dihormati, orang tua nggak bisa duduk dikasih duduk, bukan teriak-teriak. Nabi mengingatkan, salah satu tanda orang hatinya keras yang berani berteriak-teriak di saat nama Allah disebutkan tuh hatinya keras. Kalau udah hatinya keras nggak bakal terima nasihat. Kalau udah nggak bakal terima nasihat, ya orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Ngeri apa enggak? Nah, maka saya sampaikan supaya nggak diulang. Insya Allah yang hadir semuanya dimaafkan oleh Allah. Yang hadir semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, indahnya walaupun kita banyak kekurangan di awal, tapi Nabi pernah bersabda. Kata Nabi, ada satu orang yang pernah membunuh orang Bani Israel sebanyak 99 orang. Kebayang nggak dosanya? Membunuh berapa orang? 99. Membunuh 99 orang. Ini dosa besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ancam, wa man qatala mu'minan. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, maka Allah akan tenggelamkan dia di dalam neraka selama-lamanya kalau dia nggak taubat. Ini orang, kata Nabi, membunuh 99 orang. Dosanya besar nggak? Agung nggak dosanya? Tiba-tiba hati kecilnya berteriak mau taubat sama Allah. Hati kecilnya berteriak ingin kembali kepada Allah. Maka dia mendatangi satu ustadz. Tapi maaf, ustadznya nggak memiliki sanad sampai Nabi Musa. Karena ini cerita di zaman Bani Israel Nabi bercerita. Tapi Nabi ceritakan ini bukan hanya sekedar cerita masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi Nabi ingin kita sebagai umatnya mengambil pelajaran dari cerita ini. Apa kata Nabi? Dia datangi seorang ustadz yang maaf, ustadz ini nggak memiliki sanad keilmuan sampai Nabi Musa. Sehingga ketika ustadz ini ditanya, wahai ustadz, bisa nggak saya dapat ampunan Allah? Kata ustadznya, kamu punya dosa apa? Saya membunuh 99 orang. Kata ustadznya, ya'udzubillah min zalik, nggak dapat ampunan Allah, susah. Engkau jauh dari rahmat Allah, keluar dari rumahku engkau. Wah, ustadznya ini nggak paham dia ampunan Allah jauh lebih luas. Dia hanya berkata sesuai apa yang dia baca atau yang mungkin dia lihat. Nggak punya guru, maka ngomongnya ngaco. Karena orang yang membunuh tadi kesel dan dia sadar nggak bakal dosanya diampunkan oleh Allah, dibunuh satu utat tadi. Jadi 100 pas ngebunuh. Berapa dia bunuh orang? Apa pelajaran dari cerita yang singkat tadi? Belum selesai ceritanya, tapi pelajarannya apa? Saat ini jangan pernah belajar dengan seseorang yang tidak memiliki sanad keilmuan kepada Nabi besar Muhammad. Yang terjadi apa? Ngaco, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, bikin tasyakuran pernikahan haram, bikin tasyakuran khitan haram, semuanya nggak ada. Karena di zaman Nabi nggak ada, maka yang terjadi saat ini semua bid'ah. Haredang ya Ustaz. Ya, guru itu nggak benar. Sebab kalau dia bilang yang semua tidak ada di zaman Nabi, maka kalau zaman sekarang ada itu bid'ah, maka kita katakan, oh kalau nggak ada zaman Nabi bid'ah, sekarang ada itu bid'ah Ustaz. Iya kata Ustaznya. Berarti kalau begitu mukanya Pak Ustaz juga bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Agama dilaporkan dan disampaikan bukan dengan hawa nafsu. Agama disampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Pakai wahyu. Pakai kalam Nabi besar Muhammad. Tugasnya Ustaz, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, yakni dari Nabi Muhammad, walaupun hanya satu ayat. Jangan dari hawa nafsu yang menyampaikan sebuah perkara. Harus sesuai dalil baginda Nabi besar Muhammad. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Gara-gara banyak orang yang sekarang berbicara tentang tanpa ilmunya sehingga dia katakan, ya, yang namanya sholat subuh pakai kunut bid'ah. Karena zaman Nabi ada dah. Betul atau tidak? Kita dari kecil belajar yang namanya sholat subuh pakai kunut boleh-boleh saja. Dan itu dibenarkan dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik. Tapi ada orang yang nggak pakai sholat subuhnya nggak pakai kunut kayak Mekah Madinah, nggak apa-apa juga. Karena itu dibenarkan dalam madhab yang lain. Madhab Hanafi, madhab Hambali membenarkan sholat subuh tidak pakai kunut. Dua-duanya bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Yang salah bukan yang pakai kunut atau nggak pakai kunut. Yang jelas-jelas salah adalah azan subuh jam 4:35. Dia sholat subuhnya jam 8:04. Eta hareudang. Betul atau tidak? Nah, ini mempelai harus diingat. Karena sebelumnya mungkin mempelai laki-laki hanya punya kewajiban sholat sendiri.
hanya punya kewajiban untuk puasa sendiri. Tapi setelah dia membuat janji dengan Allah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi bahri madhkur, maka salat istrinya jadi tanggung jawab dia. Perhatikan salat istrimu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wajib memperhatikan puasa istrinya yang sebentar lagi akan masuk Ramadan. Ingatkan istrinya, mungkin tahun kemarin belum puasa Ramadan, harus kodok. Detik ini kodok, jangan lupa. Puasa sekedar yang nanya, mau nawan pentingnya kan terpuasa, kalau boleh. Nah, itu harus diingat. Artinya apa? Sholat adalah suatu hal yang penting. Sebagai seorang suami yang menjadi kepemimpinan kepala rumah tangga, wajib memperhatikan ibadah sang istri. Karena nafkah yang zahir, selain dia memberikan nafkah berupa uang, pakaian, dan makanan, harus memberikan perhatian dan pendidikan kepada istri. Jelas? Kesimpulannya apa? Jangan belajar sama salah ustadz. Jangan belajar sama salah Kalau mau belajar sama ustadz, dilihat ustadznya punya sanad keilmuan di mana, pondoknya di mana, dulu belajarnya sama siapa, gurunya siapa, biar kitanya jelas, biar nggak saat ini terpecah belah. Banyak hari ini orang terpecah belah, kenapa? Karena belajar sama ustadz yang nggak memiliki sanad keilmuan sampai baginda Nabi Muhammad. Yang terjadi kita terpecah belah. Mungkin di sini sedikit yang terjadi, tapi kalau kita lihat di luar, oh banyak sekali orang sekarang berantem cuman gara-gara masalah furu'iyah. Padahal dibenarkan. Lalu kenapa Habib bahas tentang sholat kubu pakai kunut atau enggak? Karena saat ini Indonesia sudah dibanjiri oleh santri-santri yang pulang dari Mesir, dari Maroko, dari Libya, yang mereka membawa pendapat madhab-madhab selain Syafi'i. Maka tugas kita jangan menyalahkan, tapi lebih memberikan jalan tengah. Dua-duanya benar. Silahkan amalkan, terserah masyarakat mau yang mana. Yang penting yang penting jaga yang penting sama-sama baca Al-Qur'an. Jangan terlalu banyak baca redangnya. Nama bangun tidur ke WhatsApp yang dibuka, baca doanya lupa udah. Banyak orang bangun tidur ngangkat tangan baca WhatsApp, bukan baca doa. Padahal doa tidur itu luar biasa sekali. Doa tidur itu sangat agung sekali. Demi Allah, siapa yang mengerti doa bangun tidur dan dia paham dan mentadaburi doa bangun tidur, maka itu orang adalah orang yang paling bahagia di dunia wal akhirat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena doanya sangat agung, doanya sangat harus ditadaburi oleh kita. Yang sayangnya kita ini maaf umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun nggak ngerti doa bangun tidur itu apa. Saking nggak ngertinya nggak pernah dibaca. Sayang sekali, padahal diri mengaku umat Islam, ngaku mencintai Nabi Muhammad, bohong cinta kita. Karena cinta itu perlu pembuktian. Cinta itu perlu pengorbanan, dan biasanya pengorbanan itu dia tersiksa, tapi pengorbanan untuk Nabi Muhammad gak pernah tersiksa karena kenikmatannya dia akan rasakan. Cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Tapi saya nggak mau bahas tentang doa bangun tidur, saya mau bahas cerita Nabi tadi. Karena insya Allah itu akan datang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita bikin kajian insya Allah nanti daerah Sumedang, di mana hadiri insya Allah, dimanapun tempatnya ngaji, pelajari. Itu doa bangun tidur, saya kasih kuncinya, adalah kunci dari kehidupan dunia wal akhirat kita. Pelajari doa bangun tidur itu, maknanya agung, maknanya azim, jalil, karim, masya Allah. Ya, lanjut ke cerita tadi. Akhirnya orang tadi ngebunuh satu guru yang tidak memiliki sanad keilmuan. Fatal, bahayanya akhirnya dia membunuh 100 orang. Ternyata ketika dia setelah membunuh 100 orang, hatinya tetap terpanggil. Karena Nabi berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bayi lahir dalam keadaan yang suci. Artinya apa? Di dalam setiap diri manusia mereka memiliki hati nurani yang betul-betul bersih, ingin ingat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Maka si orang yang telah membunuh 100 orang tadi hatinya ingin kembali kepada Allah, hatinya ingin taubat kepada Allah. Maka dia cari guru lagi, ternyata dia menemukan guru yang sama, tapi bedanya ini guru memiliki sanad keilmuan sampai Nabi Musa. Apa kata orang tadi? Wahai syekh, wahai orang tua, wahai guru, bisa nggak aku dapat ampunan Allah? Apa dosamu? Membunuh 100 orang katanya. Ketahuilah, kalau saja bisa digambarkan dosamu sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas langit dan bumi, maka dosamu akan diampunkan oleh Allah. Kalau engkau betul-betul jujur bertaubat kepada Allah, kalau engkau betul-betul tulus bertaubat kepada Allah, segala dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Tapi dengan syarat engkau harus taubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha? Wajib hijrah dari kampungmu yang banyak kriminal. Engkau wajib hijrah ke kampung yang akan menyemangatkanmu untuk beribadah kepada Allah. Harus hijrah. Makanya sekarang banyak komunitas hijrah. Komunitas
hijrah. Tapi hijrahnya nggak pakai ilmu, jadi setengah-setengah. Baru sholat subuh 2 minggu, nggak sesuai itu sholat subuh dari 2 bulan. Harus pakai guru, nggak bisa hijrah nggak pakai guru. Harus ada guru, karena guru itu adalah kunci untuk membuka pintu kita mengenal Allah. Tanpa guru kita nggak bisa pernah sampai. Makanya Nabi mengatakan man ata'al amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad asani. Siapa yang melanggar perintah gurunya, maka hakikatnya dia telah melanggar perintahku. Tapi siapa yang nurut dan taat kepada gurunya, maka dia hakikatnya telah taat kepadaku. Guru siapa? Guru yang memiliki sanad keilmuan sampai baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita, dia nurut nih, orang yang membunuh tadi. Ketika dia nurut, di tengah jalan apa yang terjadi? Di tengah jalan ajalnya datang dan dia meninggal dunia. Sedih nggak? Gimana nasib dia? Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau orang dahulu selain umat Nabi Muhammad, kalau mereka mau bertaubat harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Orang dahulu kalau mau taubat wajib bunuh diri. Kalau mereka nggak bunuh diri, dosanya nggak diampunkan oleh Allah. Beda saya kayak umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad cukup menyesali dan meninggalkan maksiatnya dan jangan kembali kepada kemaksiatan, dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi umat dulu enggak. Ini rasyid, orang ini ceritanya luar biasa kata Nabi. Apa kata Nabi? Dia meninggal di tengah jalan. Ketahuilah ketika dia meninggal di tengah jalan, direbuti oleh malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini aku akan ambil ruhnya dan kubawa ke surga Allah. Kata malaikat adab, tidak, dia belum sempat bertaubat, baru punya niat. Dia baru punya niat, maka ruhnya harus aku bawa ke neraka, akan diadab oleh Allah. Rebutan mereka. Maka kata Nabi, Allah utus malaikat yang ketiga, padahal Allah lebih tahu. Tapi Allah ingin menceritakan ini cerita untuk umat Nabi Muhammad. Malaikat ketiga datang, kata malaikat ketiga, wahai dua malaikat, coba kita ukur jasadnya lebih dekat kemana. Kalau jasadnya lebih dekat ke kampung halamannya yang jahat, yang jelek, yang kriminalisasi, maka ambillah malaikat adab. Tapi kalau jasadnya dekat dengan tempat yang baik, maka ambillah malaikat rahmat. Pas diukur-ukur, dalam riwayat cuman lebih dekat dengan tempat yang baik sejengkal. Jasadnya dia cuma lebih dekat dengan tempat yang baik 1 jengkal. Kata malaikat, masukkan ruhnya ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah. Apa makna yang saya mau sampaikan di dalam pembukaan pembicaraan ini? Coba kita resapi hadis ini. Seakan-akan Nabi ingin berkata, andai saja orang yang baru mau menuju tempat kebaikan, dosanya diampunkan oleh Allah dan menjadikan sebab masuk surga, bagaimana dengan kehadiran para bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari ini? Yang sudah di tempat yang baik, yang sudah di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang mana ini tempat dari awal sampai akhir disebut nama Allah. Maka ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang bangkit dari tempat duduknya kecuali telah Engkau ampunkan dosa. Senang nggak? Bahagia nggak? Maka kalau kita tahu hadis ini, sebetulnya yang bahagia hadir tasyakuran itu kita apa mempelai? Kita. Karena dosa kita diampunkan oleh Allah. Siapa yang harusnya lebih bangga, kita apa mempelai? Kita. Karena kita dosanya diampunkan oleh Allah. Siapa yang lebih butuh menghadiri tempat-tempat seperti ini? Panitia yang butuh kehadiran kita atau kita yang butuh hadir seperti ini? Kita. Karena dosa kita diampunkan oleh Allah. Kerasa nggak makna kalimat dosa kita diampunkan oleh Allah? Artinya apa? Kalau dosa seorang hamba sudah diampunkan oleh Allah, itu hamba berpindah dari derajat hamba biasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh siapa? Kadang kita kalau punya orang yang paling kita cintai, terkadang kalau kita cinta sama dia, terkadang sebelum dia minta dan dia butuh sesuatu, kita udah kasih, betul atau tidak? Bagaimana Allah yang sudah mengetahui lintasan hati kita? Allahu Akbar. Nikmat sekali. Tapi sayang, kenikmatan ini nggak semua orang tahu. Dan kenikmatan ini nggak semua Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya banyak di antara kita yang kalau mendengar ada tabligh akhbar, ada majelis taklim, majelis ilmu, nggak semua orang mampu hadir. Padahal kalau berbicara karena kekuatan, banyak yang punya kekuatan. Karena kalau berbicara karena kehendak hati, banyak orang mempunyai hati, tapi Allah tidak gerakkan kekuatan dan kegerakan hatinya untuk menuju tempat-tempat yang baik. Melainkan itu izinnya Allah Subhanahu. Dan banyak di antara kita yang mengeluh, Habib, saya ini punya hutang susah lunas, saya punya anak durhaka, saya punya istri susah dikasih tahu, saya punya suami males banget. Banyak mengeluh tentang keluh kesahnya,
Padahal Allah jawab di dalam surat Al-Ankabut, faktor itu semua adalah dosa yang belum kita mendapatkan ampunan Allah. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Masya Allah. Artinya apa? Malam hari ini ketika kita dengar kabar kita diampunkan dosanya oleh Allah, wajib berbahagia, wajib bersyukur. Wajib kita betul-betul mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ingat, kalau umat muslim mengucapkan Alhamdulillah, dia harus mengeluarkan kalimat itu dari lubuk hatinya yang paling dalam karena mengagungkan Allah. Sebab kalau kita bersyukur hanya mengucapkan Alhamdulillah tanpa rasa pengagungan di dalam hati kepada Allah, nggak ada bedanya kita sama toko-toko orang Cina yang kalau kita belanja sehari 1 juta di toko mereka, mereka akan berkata yang sama, Alhamdulillah ucu belanja di dia ucu. Tapi apa bedanya Alhamdulillah kita dengan mereka? Alhamdulillah kita keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah kita betul-betul keluar dari lubuk hati yang telah mengagungkan Allah Subhanahu. Maka Alhamdulillah itu yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Yang Nabi katakan Alhamdulillah tamla'ul mizan. Yang namanya kalimat Alhamdulillah yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Tapi syukur kita pada malam hari ini yang telah mendapatkan ampunan Allah nggak bakal Allah terima kalau kita tidak pernah pandai bersyukur kepada segenap para panitia. Karena Nabi yang bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak akan pernah pandai bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, ini orang gak bakal pernah bisa bersyukur sama Allah. Maksudnya gimana? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Kalian dilarang melupakan kebaikan sesama kalian. Ini ayat konteksnya turun untuk antara suami istri. Hai engkau suami, jangan pernah sekali-kali melupakan kebaikan istri yang telah berbuat baik kepadamu. Rumah dipel sama dia, anakmu diurus, bajumu dicucikan, tempat tidurmu dibersihkan, engkau dipakaikan selimut kalau engkau tidur lupa pakai selimut. Kebaikan istrimu, awas kata Allah, jangan sekali-kali engkau lupakan. Begitupun wahai istri, jangan melupakan keringat yang telah bercucuran dari suamimu yang hanya mencari satu hal yang halal untuk engkau makan. Jangan lupakan itu. Artinya apa? Suami istri tidak boleh menuntut haknya berlebihan, bahkan dilarang untuk menuntut haknya. Lalu apa tugas suami istri? Berikan hakmu tanpa engkau harus menuntut hak kepada istrimu atau kepada suamimu. Karena tugas engkau diperintahkan di dalam pernikahan, berikan hak yang terbaik, Allah akan memberikan hakmu yang terbaik. Artinya apa? Jadi suami tong lobo olo-olo, kumaha olo-olo, balik hayang istri na lagi capek-capek wes masak, nih bau bawang cenah. Ai pengantin, ai pengondangan bedak 2 cm. Pulang tapi mukanya kacau. Jangan banyak nuntut seperti itu. Harusnya sebagai suami sebelum kita nuntut, ingat istrimu punya mata, maka engkau pun harus berdandan yang ganteng biar dia senang melihatnya. Istrimu punya hidung, maka engkau selalu harus pakai wewangian biar istrimu mencium bau yang wangi. Istrimu punya telinga, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyenangkan hatinya supaya dia bisa memanggilmu dengan panggilan yang menyenang. Begitu pula Nabi besar Muhammad SAW nggak pernah memanggil istrinya dengan panggilan nama. Ya Aisyah, jarang. Tapi Nabi memanggil istrinya apa? Ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Wahai wanita, artinya apa? Panggilan manja adalah bentuk kewajiban seorang suami. Jangan ketika kita manggil manja sama istri saat pengantin 2 bulan 3 bulan aja. Yang darling, my love ya. Udah 10 tahun ece ke dia. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus betul-betul membuat istri kita cinta sama kita, dan kita harus memupuk cinta istri kita kepada kita, saling memberikan haknya satu sama lain. Kenapa? Karena tadi saya katakan wa min ayatihi, karena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sang suami melihat istrinya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, maka nggak berani suami mengangkat tangannya untuk nampar istrinya, nggak berani. Kenapa? Ini tanda kebesaran Allah. Jadi saat ini yang menikah dari akang, namanya siapa? Pak Anton. Jangan berkata kalau ada yang nanya, kamu ketemu istri kamu dari mana? Oh, dari sosial media atau dari kenalan atau dari jodoh. Jangan. Tapi ucapkanlah ini takdir Allah. Innallaha katabal maqadir qabla an khalaqas samawati wal ard bi 5 alaf am. Allah telah mencatat takdir hari ini Bang Anton menikah dengan fulana, itu Allah catat takdirnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebelum 50.000 tahun.
Kadang kita enggak. Kalau ditanya, kamu nikah sama istri kamu kenalan dari mana? Lagi hadir tabligh akbar, tiba-tiba semua mau pulang, sendal saya hilang. Dan saya tiba-tiba ditemuin sendalnya sama calon istri. Redang. Bukan itu. Ya, tapi itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu. Jangan bilang ketemu di sosmed, jangan bilang ketemu di kolam renang. Enggak, ini takdir daripada Allah Subhanahu. Kalau orang sudah mengetahui pernikahan dia adalah takdir, maka saya teringat sebuah cerita luar biasa sekali. Di Karawang, daerah Cimalaya, saya punya teman, ini hebat banget. Dia punya anak 3. Kebayang nggak? Kalau sudah pernikahan punya anak 3, mungkin di antara pernikahan itu jarang kita suka melihat kemesraan di dalamnya, jarang. Kalau udah punya anak 3, nggak ada lagi panggilan-panggilan my darling, my love, udah nggak ada. Dipanggil namanya langsung, nggak ada papa mama lagi, itu udah nggak ada. Udah punya anak 3, jarang. Kebanyakan udah nggak kayak gitu. Tapi hebat keluarga ini, apa yang terjadi? Si suami suatu hari di PHK karena corona. Suami di PHK, dia pulang otaknya jangar, cek orang Sunda, pusing otaknya. Kebayang nggak? Otaknya lagi mumet, dia dipecat, tiba-tiba dipulangkan, nyampe ke rumahnya, makan siang belum siap. Kumaha perasaan suami tuh? Hah? Nyampe ke rumah, masakan belum jadi, otak lagi jangar, gaji terputus, nyampe rumah masakan belum jadi, apa yang terjadi? Redang. Tapi suami ini paham dan istrinya juga solehah. Apa istrinya lakukan? Karena dia kaget suaminya datang cepat banget di awal siang, istri bikin Indomie buat suami biar laparnya hilang, ngilangin lapar sejenak. Tapi karena dia saking gugupnya takut suaminya marah, apa yang terjadi? Garam yang mau dia taruh ke dalam kuah sop ditaruhnya di dalam mangkok Indomie. Kebayang tuh rasa tuh mie kayak gimana? Ditaruh garamnya banyak. Udah tahu suaminya lagi jangar, istrinya belum masak, belum makan, tiba-tiba dibikinin Indomie rasa garam. Sok suami kumah gitu. Kebayang tengah ngamukna. Wah, luar biasa. Tapi suami ini mengenal Allah. Dia ngerti dan dia belajar tentang pernikahan. Dia selalu mengaji walaupun sudah menikah. Apa yang terjadi ketika dia makan Indomie itu dan dia ngerasa betul-betul masin itu Indomie, marah, darah saya betul-betul naik. Tapi saya ingat pernikahan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dia lakukan? Dia nggak marahin istrinya, tapi dia panggil, sayang Kadir. Udah lama kita nggak makan berduaan. Calik Kadir. Indah nggak? Indah nggak? Allahu Akbar. Jarang suami kayak gitu. Ada nggak suami kayak gitu? Jarang. Saya betul-betul lakukan deh kata dia. Saya panggil, dayang Kadir, darling. Orang duduk bareng-barengan makan. Udah lama nih kita nggak suap-suapan yuk. Kebayang nggak Bu? Kelihatannya kayak lucu. Tapi di dalamnya mengandung sebuah ilmu yang luar biasa yang membuat hubungan cinta makin kuat. Tapi kalau dia nggak punya iman, nggak ngerti itu pernikahan tanda-tanda kebesaran Allah, bisa jadi cerai cuma gara-gara Indomie. Pemajikan terbelenggu masak Indomie itu benar, redang. Betul atau tidak? Kacau. Bisa jadinya apa? Bisa jadinya udah perceraian. Bisa jadinya udah perceraian. Udah luar biasa. Maka si istri disuapin sama suami. Ketika suami tadi nyuapin Indomie ke si istri, istrinya nangis, dia langsung peluk kaki suaminya minta maaf. Sama suaminya diangkat, saya cium keningnya, Beb, saya katakan ayo kita masak bareng. Allahu Akbar. Dan hari ini dia dapat kerja lebih baik dari kerja sebelumnya. Kenapa? Berkah dia mengerti pernikahan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Maka jangan pernah sekali-kali memarahi istri. Jangan pernah sekali-kali memarahi istri dengan amarah. Tapi kalaupun ingin menegur istri dengan ketegasan, tegurlah dengan ketegasan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Karena perempuan itu sifatnya seperti tulang yang bengkok. Kalau tulang yang dibengkok dipaksakan untuk berdiri patah. Tapi tugas suami harus menegakkan tongkat yang baru agar ketika dia bengkok nanti tubuhnya lama-lama lurus. Itu perlu belajar. Perlu dengan ilmu. Makanya perempuan Allah namakan di dalam Al-Quran sebagai imro'atun. Kadang Allah katakan an-nisa, kadang Allah katakan imro'atun. Wa idh qalat imro'atu fir'aun. Istri Fir'aun Allah katakan perempuan. Diambil dari kata imro'atun. Taknya itu mengandung makna yang luas. Salah satunya sebelum saya bahas secara panjang, saya bahas perkenalan aja. Perempuan itu dinamakan imro'ah karena mengandung dua makna. Pertama, karena perempuan itu suka yang namanya muru'ah, suka keindahan, suka kecantikan, suka yang namanya keterampilan yang indah. Makanya sebagai suami jangan kaget kalau habis nikah mau hadir kondangan, mau hadir majelis, bajunya belum disetrika dicarikan ke pemajikan. Atas setrika heula baju tengah ninggalina. Kenapa? Karena perempuan suka keindahan.
Perempuan suka yang namanya keterampilan. Saking dia suka keindahan, turun angkot, Erik Mayan angkot ngaca heula. Kenapa? Karena dia suka keindahan. Saking suka keindahan, kalau kita lihat ibu-ibu pengajian, sekali pengajian, kerudungnya satu biru-biru, kabeh kapok. Hejo-hejo kabeh. Kenapa? Dia suka keindahan. Jangan disalahkan. Karena kalau kita mengatakan syarat ngaji harus pakai baju yang berwarna bersama, nggak ada. Tapi kenapa mereka suka kafel? Karena perempuan suka yang namanya keindahan. Makanya dinamakan imro'ah. Kedua, dinamakan perempuan imro'atun karena diambil dari kata mir'ah. Apa arti mir'ah? Kaca, sebuah maksudnya gimana kaca, Beb? Kaca itu kalau kita lempar pecah, bisa nggak disatukan lagi? Bisa nggak kaca yang pecah disatukan lagi? Bisa, tapi dia tidak akan pernah bisa sempurna memantulkan cahaya kita lagi. Artinya kenapa perempuan seperti kaca? Karena perempuan sekali hatinya disakiti, maka dia akan memaafkan dan tidak mudah melupakan. Adik. Makanya perempuan dinamakan karena dia punya sifat seperti kaca. Kalau kita berbuat salah sama dia, nyakiti hati dia, oke, dia akan memaafkan kita, tapi nggak gampang melupakan. Makanya jangan heran kalau lagi berantem sama istri kadang suka marah. Mana balagu 10 tahun kemarin main istri ku urang itu ternyata. Kenapa? Dia susah melupakan. Nggak bisa istri itu melupakan. Artinya apa? Ketika Al-Quran menjelaskan ini, Al-Quran mengeluarkan solusi. Jadilah suami yang kalau nemu istri seperti ini, sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya apa? Ngaji, kudu nggak boleh cukup abis nikah guys ngerasa jadi ustadznya. Harus tetap ngaji, harus tetap biar keluarganya dipupuk dengan sakinatan, mawaddatan, warahmah. Kenapa sakinatan, mawaddatan, warahmah harus ada 3? Ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sebab yang namanya cinta terbatas. Yang namanya cinta ada masa non-aktifnya, ada kadaluarsanya. Hari ini kalau kamu menikah karena cinta apa? Wajahnya yang putih, suatu hari wajahnya keriput, coklat. Kalau kamu cinta karena harta, suatu hari hartanya hilang, dan harta bukan punya dia semuanya. Kalau kau hari ini karena kegantengannya, karena jenggotnya, karena apanya, hilang sadayana. Tapi yang dibutuhkan di dalam pernikahan adalah sakinah warahmah. Mawaddah itu hanya tambahan. Mawaddah itu hanya permulaan di dalam pernikahan. Sisanya harus sakinah sama rahmah, dan ini harus belajar. Dan inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang pertama. Dan yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah pada malam hari ini adalah Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Ibu-ibu mau lanjut, yang di belakang kayaknya mau selesai nih. Apa kita selesaikan orang-orang di belakang nih? Hah? Kita mau lanjut? Yang di belakang harus jaga adab ya, jangan teriak-teriak. Saya nggak terganggu dengan ucapan kalian, tapi masyarakat terganggu. Paham tuh? Harus ngerti, panitianya ditegur. Karena kasihan mereka pulang nanti nggak bawa adab. Bisa jadi mereka jadi anak yang nggak memiliki tapi mudah-mudahan mereka menjadi pemuda yang dicintai Allah. Pemuda-pemuda yang disayangi Allah. Pemuda-pemuda yang Allah hatinya gerakan biar mereka mau selalu mendengar kebaikan. Dan mereka sadar untuk melakukan kebaikan. Tugas kita hanya berdoa dan meminta dan menegur suatu hal yang harus ditegur. Sisanya kembalikan kepada Allah. Karena hidayah milik Allah. Karena petunjuk hanya milik Allah. Lanjut. Cuma mempelai lanjut. Apa udah cukup? Puting tuh yang karunya mempelai itu. Cukup? Bapak lanjut? Karunya bapak. Terakhir ya, saya kasih terakhir. Ini singkat aja insya Allah karena udah malam 11:30. Saya hanya akan membahas singkat tentang Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana poinnya adalah setiap ajaran Islam tidak boleh diterima dengan akal. Setiap ajaran Islam wajib diterima dengan iman. Apa saya bilang? Setiap ajaran Islam nggak boleh diterima dengan tapi wajib diterima dengan imam. Kenapa? Karena setiap ajaran Islam kalau diterima dengan akal, kacau. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Males ngerjainnya, nggak bakal pernah istiqomah. Kalau dia menerima setiap ajaran Islam dengan bukan dengan seperti kasus Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Kalau kita terima dengan akal, nggak bakal pernah masuk. Karena perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh oleh orang-orang biasa. Perjalanan berangkat pakai ontak sebulan, pulang sebulan. Nabi Muhammad menempuhnya perjalanan yang kurang dari 1 malam. Saking sebentarnya perjalanan Nabi, di dalam kitab Diba dijelaskan ketika Nabi pulang, kasurnya belum hilang angetnya. Apa maksudnya? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bangun tidur, kerasa nggak kasur kita suka masih anget karena lamanya tidur? Biasanya hilangnya berapa menit tuh anget? 10 menit, 7 menit, 8 menit,
Nabi Muhammad pulang dari perjalanan yang jauh, pulang lagi kasurnya belum hilang angetnya. Artinya sangat sebentar sekali, lailan. Subhanallah. Itu nggak bisa diterima dengan akal, wajib diterima dengan Saya penting harus menjelaskan ini. Kenapa? Karena banyak hari ini anak-anak kecil kita lebih percaya kepada Spider-Man, lebih percaya kepada Batman, lebih percaya kepada Avengers. Mereka tidak mengerti bahwasanya itu semua khayal, itu semua adalah kebohongan. Mereka tidak ingat dan lupa tentang sosok sejati, yaitu baginda Nabi Muhammad, yang memang betul-betul bisa terbang, yang betul-betul bisa menempuh jarak yang jauh dengan jarak tempuh yang begitu sangat singkat. Karena itu mukjizat dari Allah Subhanahu. Kita sebagai orang tua udah nggak pernah ngenalin lagi anak-anak kita tentang Isra wa Mi'raj. Kita nggak sadar, bahkan kita memanjakan mereka untuk mereka lebih lupa kepada Allah. Anak umur 5 tahun, 6 tahun sudah diberikan handphone. Setiap hari yang ditonton sama dia adalah SpongeBob, Naruto, hal-hal yang membuat mereka khayal. Mereka nggak percaya dan mereka nggak bakal nanti yakin tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dari kecil hatinya dipenuhi dengan kotoran, kelalaian kepada Allah. Nggak pernah kenal Habibuna Muhammad. Padahal Nabi mewasiatkan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kalau kita punya anak, yang pertama kali harus kita ajarkan hubbu nabiyikum, cintai Nabi kalian. Kenali sosok Nabi Muhammad biar dia berbakti, biar dia sayang sama orang tuanya. Sebab kita ini taat kepada kedua orang tua bukan perintah dari orang tua, melainkan wasiat Nabi Muhammad, melainkan perintah Allah Subhanahu. Bagaimana dia mau berbakti kepada orang tua kalau dia tidak mengenal sosok Nabi Muhammad? Jauh. Terkadang orang tua kadang nggak merasa dan hare-hare tentang perkara ini. Saking hare-harenya mereka udah tahu nggak bisa dan tidak mengerti tentang Isra wa Mi'raj, diantuk baru dakna di imah. Harusnya kalau dia sadar sebagai orang tua nggak mengerti cara Isra wa Mi'raj dan cerita Isra wa Mi'raj yang sesungguhnya, minimal suruh anaknya hadir majelis ilmu. Bisa mampu hartanya banyak, pesantrenkan, kenali kepada mereka tentang sosok Nabi Muhammad. Oh nggak bisa juga karena mungkin pengajiannya jarang, karena mungkin pesantrennya mahal. Di kampung ini Pak RT, Pak RW-nya anak-anak muda harus kreatif. Kita, kampung kita harus betul-betul dalam bulan Rajab mengenal biografi cerita Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Apa yang harus saya lakukan? Patungan 5.000 untuk mengenal sosok Nabi Muhammad. Bagaimana maksudnya patungan 5.000? Panggil ustadz yang betul-betul paham tentang Isra Mi'raj, datangkan dia. Karena kalau kita tidak membuat dia bisa datang, dia di rumah punya kewajiban, anaknya, istrinya, maka kita membayar waktunya, bukan ilmunya. Ilmunya nggak bisa dibayar. Kita suruh ceritakan kepada kita daurah sehari 2 hari tentang sosok Nabi Muhammad. Harus kreatif. Jangan sampai rokok yang harganya 23.000 dibeli setiap hari, la yanfa', nggak ada manfaatnya. Kuota kita beli per bulan terkadang 50.000, 70.000, apa yang dipakai dalam kuota kita? Nonton hang haram, main TikTok, Instagraman, YouTubean yang nontonnya sambalado. Kebayang nggak 5.000 yang kita kumpulkan untuk mengundang satu ustadz yang bisa menjelaskan Isra wa Mi'raj kepada kita? Luar biasa sekali. Harus bikin itu. Dan alhamdulillah beberapa kampung sudah kita kasih tahu dan alhamdulillah berjalan. Kebayang nggak kalau anak kita dari kecil mengenal sosok Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Itu arti ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka wajib mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad. Jadi intinya wajib menerima cerita Isra wa Mi'raj dengan iman, nggak boleh dengan Kalau sudah imannya menerima, boleh akal bertanya. Sebab kalau kita nggak langsung menerima dengan iman, kacau. Karena banyak ajaran Islam yang terkadang nggak bisa dicerna oleh akal. Contohnya dalam ilmu fikih, wajib saya bahas karena ini sangat penting. Apa di dalam ilmu fikih dijelaskan? Orang yang keluar sperma wajib mandi nggak? Karena malam pengantin nih, wajib dibahas. Wajib mandi nggak? Sperma itu ulama semua sepakat hukumnya suci, kecuali Imam Malik. Semua ulama mengatakan hukum sperma tapi ketika dia keluar wajib Tapi saya perlu mengingatkan suatu hal yang lebih penting dari itu, haram hukumnya keluar sperma selain karena nikah sama mimpi basah. Adik, anak-anak yang kalian punya mata dipakai sering nonton hal-hal yang haram dalam handphone kalian, demi Allah hidup kalian akan susah. Gak bakal kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi akhirat Allah. Kedua mata kalian diciptakan oleh Allah untuk melihat keindahan wajah Rasulullah. Jangan kalian kotori lihat aurat, jangan kalian kotori melihat hal-hal yang haram dalam handphone kalian. Maka saya termasuk orang yang tidak mengharamkan TikTok, tapi saya orang yang mewajibkan TikTok itu dihapus. Kumaha maksud Nabi itu diharamkan tapi wajib dihapus?
Maksud saya adalah jikalau TikTok menjadi sebab kita untuk bermaksiat kepada Allah karena banyak aurat di dalamnya, maka hukumnya wajib dihapus. Tapi kalau TikTok bisa makainya seperti para ulama, sebagian sekarang pakai TikTok, tapi mereka mungkin imannya kuat. Lalu kita siapa? Karena aplikasi itu berapa banyak mata kita lihat hal-hal yang haram. Nafsu kita naik, naudzubillah min dzalik. Bukan hanya TikTok, Instagram. Habib main Instagram, main. Saya punya Instagram, followersnya alhamdulillah banyak, lumayan. Tapi saya filter mana yang harus follow, mana yang nggak boleh saya follow. Majelis taklim untuk habaib-habaib kita follow, tapi untuk orang-orang yang ada ngapain? Ya, betul apa enggak? Setuju? Setuju? Di YouTube itu saya terkejut, sumpah terkejut sekali. Ketika di Indonesia, saat saya cerita tentang hukum fikih tentang sperma ini, banyak orang yang kadang komentar terlalu vulgar. Saya katakan itu hal yang halal, wajib kita sampaikan. Di ilmu fikih dibuka dengan luas. Kalian gak sadar, di YouTube hari ini berapa juta orang yang nonton, di dalamnya cerita tentang perzinahan. Di dalamnya bercerita tentang mereka bagaimana melakukan hal-hal yang haram. Yang nontonnya 7 juta orang. Gak kebayang kita, anak-anak kita yang nonton itu. Gak kebayang kita yang nonton itu adalah umat-umat muslim. Mereka gak pernah mengenal ilmu baginda Nabi Muhammad. Maka wajib kita sampaikan, hukum keluar sperma wajib mandi. Tapi kalau kencing wajib mandi gak? Padahal suci apa najis? Najis apa suci? Kalau menerima ajaran Islam ini dengan akal, kadek, hancur kalian. Kenapa? Oh, Islam aneh, giliran keluar sperma yang suci wajib mandi, giliran keluar kencingnya najis nggak wajib mandi. Haradang ambung miluan Islam. Mungkin bagi kita ketawa saya ngomong gini, tapi di fakultas-fakultas sudah dibicarain masalah ini, ingin merusak pemikiran-pemikiran umat muslim. Ingin menghancurkan akidah-akidah umat muslim khususnya di Indonesia, karena mereka sadar kekayaan Indonesia tidak bisa direbut dengan berperang face to face, karena umat Islamnya kuat bersatu. Bagaimana cara menghancurkan negeri Indonesia? Hancurkan akidahnya, kotori pemikirannya, buat mereka saling bermusuhan, buat mereka saling berbunuh-bunuhan, buat mereka saling menuduh-menuduh. Makanya banyak liberal masuk, pemikiran-pemikiran yang ini masuk. Kenapa? Biar kita hancur negara Indonesia, kekayaannya biar gampang diambil. Jadi paham belajar ini, Isra wa Mi'raj ini adalah pelajaran dunia akhirat dan pelajaran kenegaraan. Wajib dipelajari. Ya. Jadi kalau kita menerima ajaran Islam dengan imam, jawabannya enteng nanti. Terus Bib, kenapa Bib keluar sperma wajib mandi, kalau keluar air kencing nggak wajib mandi? Mau tahu jawabannya nggak? Udah cukup ya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Kurang semangat. Mau tahu jawabannya? Kalau orang keluar sperma diwajibkan mandi dalam Islam, karena umat Islam ini Allah kasih sebuah agama yang mudah. Maksudnya gimana mudah? Orang kalau keluar sperma nggak setiap hari, dia keluarnya seminggu sekali. Apalagi pengantin lama tuh keluarnya mungkin sebulan sekali. Kalau pengantin baru paling seminggu sekali, 3 kali. Ya nggak? Kalau orang-orang biasa keluar sperma jarang-jarang, artinya apa? Di saat keluarnya jarang-jarang, diwajibkan mandi agar dia punya badan segar, agar dia punya badan semangat. Karena efek samping dari keluar sperma membuat badan lemas, membuat badan kita nggak kuat. Dan orang kalau habis pulang kerja kecapean, yang membuat dia semangat mandi. Itu diajarkan dalam Jadi Islam mudah apa enggak? Kebayang nggak kalau Islam mewajibkan habis kencing mandi sampai 5 kali, Bu? Pak, kebayang tuh habis kencing mandi, karunya nu beser jadi mujahir. Betul nggak Pak Ji? Betul ya? Karunya kalau kencing diwajibkan mandi, yang terjadi jadi ikan cupang. Laku hari ini ya. Sampai 20 juta, bingung saya. Anak-anak muda hari ini yang dimainnya cupang aja. Kemarin main Mobile Legends, sekarang main cupang, nanti main burung. Saya nggak bilang haram, tapi kalian telah menyia-nyiakan waktu kalian. Itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Ikan cupang boleh kita miliki, boleh kita rawat, tapi seutuhnya aja kasih makan selesai. Kita masih punya sholat yang harus diluruskan. Kita punya bacaan Al-Quran yang harus lebih diluruskan. Kita punya hak-hak kepada kedua orang tua, wajib ditaati. Ngapain ngurusin cupang? Allah, di pasar-pasar semua cupang hari ini. Nggak aneh-aneh ngelihatnya, ah? Kenapa nggak belajar gitu? Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu. Artinya wajib diimani dengan wajib dipercaya dengan Kalau kita mempercayai Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad dengan iman, pasti ada jawaban. Apa jawabannya, Beb? Jawabannya singkat dan padat dan menjadi penutup bagi ceramah ini.
Ya, apa jawabannya? Jawabannya simpel. Seperti ini untuk mempercayai Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad. Gampang aja. Bagaimana cara mempercayainya? Saya tahun kemarin itu ada di Sukabumi hari Jumat. Saya ada di Sukabumi tahun kemarin hari Jumat. Tepat di hari Jumat setelah sholat Jumat saya dapat undangan di Panjalu, Tasik, ujung ke ujung. Kabayang tuh seberapa jam? Jauh nggak? Jauh tuh. Dari saya berangkat setelah Jumat menuju Panjalu Tasik itu sampai ke sana sekitar Isya. Dan saya ceramah jam 10-an, selesai jam 12-an. Dan dari Panjalu jam 12 saya harus pulang lagi hari Sabtu ke Sukabumi karena ada Isra wa Mi'raj. Mungkin Habib Ici hadir. Ada Isra wa Mi'raj di sana. Jam 10 kurang 10 saya udah sampai Sukabumi lagi. Jam 10 kurang 10 saya udah sampai di Sukabumi lah. Apa yang aneh dari cerita saya? Nih yang terakhir saya mau sebutkan. Gak ada yang aneh di situ, tapi ada pelajaran yang penting. Apa pelajaran yang pentingnya? Perjalanan yang begitu jauh saya tempuh dengan jarak yang begitu singkat. Mungkin itu gak aneh bagi kalian karena kalian tahu saya naik tapi ketika saya turun di Sukabumi, ayah sirem miru turun. Ada semut ikut tuh. Ketika dia turun bertemu dengan semut-semut yang lain di Sukabumi. Semut-semutnya nanya, "Mut, maneh di mana?" Urang balik di Panjalu. Iraha angkatna kamari. Cek semut lain, "Kamu udah sampai di sini lagi?" "Iya, kemarin berangkat udah sampai." "Ah, bohong, mana macam?" Mau percaya itu semut yang lain. Percaya nggak? Ya bakal percaya. Kenapa? Karena semut nggak tahu ternyata si semut yang kecil bukan jalan sendiri, tapi saya yang memperjalankannya. Dia naik mobil maka perhatikan firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Lain jalan sorangan Nabi Muhammad mah diperjalankan ku Gusti Allah. Sama Allah. Ini aqua ada di sebelah kiri saya. Haus saya minum. Enggak, bercanda. Sebelah kiri saya aqua, saya pindahkan ke sebelah kanan saya, itu membutuhkan waktu hanya 5 detik. Berapa detik? Itu ada anak kecil, jangan pemindahkan ini sebelah kanan ke sebelah kiri. Apa yang dia lakukan? Dia akan pindahkan pelan-pelan baru pindah. Mungkin butuh waktu 1 menit. Apa pelajarannya? Semakin kekuatan seseorang itu kuat dan bertambah, semakin durasi waktu semakin dikit bagi dirinya. Bagaimana dengan kekuatan Allah? Tong ditanyakan deh. Namanya waktu, tempat Allah yang menciptakan. Jangan pernah bertanya ini nggak benar. Kita berbicara tentang Allah. Jadi kalau orang bertanya Isra Mi'raj benar apa nggak sih? Jawabannya tanya, kamu Islam apa enggak? Percaya Tuhan apa enggak? Percaya Allah apa enggak? Kalau nggak percaya sudah jawabannya jelas. Karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah untuk mempercayai dan mengimani Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bangkit dari tempat duduk kita, melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami yang malam hari ini duduk di tempat yang penuh mulia ini ya Allah. Dan Engkau izinkan kami bangkit dari tempat duduk kami, melainkan Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Dosa kedua mata kami yang banyak melihat hal-hal yang haram dalam handphone kami. Dosa kedua mata kami yang banyak memandang orang tua dengan pandangan merendahkan, memandang umat muslim dengan pandangan merendahkan, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dan itu semuanya adalah kemaksiatan. Maka ampunkan dosa-dosa kami malam hari ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan maafkanlah ya Allah dosa mulut kami, telinga kami, tangan kami, perut kami, kemaluan kami, langkah kaki kami yang banyak melangkah kepada tempat-tempat yang haram. Ampunkan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dan jangan jadikan hati kami orang yang kekasihmu Nabi Muhammad katakan, orang yang hatinya keras. Ketika disebut nama Allah, ketika berdoa kepada Allah, hatinya tidak bergetar, hatinya tidak takut, hatinya tidak betul-betul memohon kepadanya, maka itu orang hatinya sedang keras dan jauh daripada rahmat Allah. Maka ya Allah, lembutkan hati kami pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang hari ini mendengarkan doa, atau dia yang hari-hari dengan doa ini karena dia pun mungkin tidak mengetahuinya. Ampunkan dosanya ya Rabb.
Ampunkan dosanya ya Rabb. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang berfirman di dalam Al-Quran, tidak boleh melupakan kebaikan satu sama lain. Tapi itu bukan khusus antara suami istri sebagaimana yang Engkau jelaskan. Tapi orang yang telah berbuat baik kepada kita, kami tidak boleh melupakan kebaiknya ya Rabb. Maka Engkau tidak akan pernah lupa melupakan kebaikan para panitia malam hari ini ya Allah. Khususnya ya Allah, keluarga Pak Anton beserta keluarga besarnya, kemudian yang Faila dan seluruh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mungkin saya salah menyebutkan namanya, tapi Engkau tidak pernah salah memberikan rahmat-Mu kepada orang yang berhak ya Allah. Jadikan para panitia mendapatkan ampunan sebelum kami mendapatkannya ya Allah. Jadikan hubungan pernikahan mereka hubungan yang akan saling menggandeng tangan, bukan menuju bioskop tapi menuju surga-Mu ya Allah. Hubungan yang langgeng sampai dunia akhirat. Hubungan yang akan membuat hasilkan keturunan soleh dan solehah. Keturunannya akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua dan bagi baginda Nabi besar Muhammad. Jadikan hubungan mereka sebagaimana Engkau jadikan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Dan jadikan hubungan mereka sebagaimana Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Yusuf dan beberapa nabi yang lain. Engkau ikatkan hati mereka satu sama lain, maka ikatkan hati mempelai malam hari ini ya Allah karena cinta-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkat Isra wa Mi'raj sebagaimana Engkau jadikan malam hari ini adalah malam Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad, malam pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya, dan Engkau percepat dan persingkat pertemuan tersebut ya Allah. Maka jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah, ya Allah. Dan Engkau yang mampu menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, maka Engkau lebih mampu mengabulkan hajat para hadirin wal hadirat yang malam hari ini mengangkat tangannya hanya kepada Engkau ya Allah. Para hadirin wal hadirat yang saat ini mengangkat tangannya hanya kepada Allah, minta hajat kalian, minta hajat kalian, dan mintalah dan yakinlah dan sebutlah segala hajat kalian, karena Dia Allah mendengar doa kita malam hari ini, karena Dia Allah melihat kita pada malam hari ini. Maka ighdi hajatuna ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, karena Engkau yang muliakan tangan kami pada malam hari ini mengangkat bukan kepada para pemerintah, bukan kepada orang kaya, bukan kepada para dukun, tapi kami mengangkat tangan kami pada malam hari ini kepada Engkau yang telah berjanji setiap yang berdoa akan Engkau kabulkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Para hadirin wal hadirat, demi Allah, saat ini adalah doa yang insya Allah akan diijabah oleh Allah. Jangan hanya sekedar meminta doa duniawiyah, kalian meminta mobil, meminta motor, meminta apapun akan Allah beri, tapi bisa nggak kalian memakainya? Bisa tidak kalian menggunakannya? Tapi mintalah pada malam hari ini hal yang lebih agung daripada dunia dan seisinya, yaitu meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Maka kami minta ya Allah, jadikan kami orang-orang yang meninggal husnul khatimah, agar Engkau kumpulkan kami dengan pemimpin husnul khatimah, yaitu sahibul Isra wal Mi'raj ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau mengangkat Nabi Muhammad pada malam hari ini kepada derajat yang begitu tinggi, angkat kami daripada kehinaan, kegelapan, kebodohan menuju terang menderangnya ilmu ya Allah. Mudahkan langkah kami untuk mempelajari agama ya Allah, dan jadikan sisa kehidupan kami selalu berada di dalam hari yang berlalu kecuali ilmu kami bertambah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan sembuhkan penyakit para hadirin wal hadirat ya Allah, sakit zahir maupun batin. Dan jadikan sebab perkumpulan malam hari ini berkat wasilah para panitia dan sahibul hajat, jadikan Engkau mengangkat corona ya Allah. Baik corona secara letal atau corona yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Angkat corona ya Allah, angkatlah ya Allah, angkat ya Allah, 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 ya Allah. Dan sembuhkan kami
dari penyakit yang lebih berbahaya daripada corona ya Allah, yaitu penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain. Karena penyakit corona paling fatalnya yaitu hanya membuat orang meninggal. Setelah meninggal dia tidak akan merasakan penyakit corona, tapi penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit hasud setelah meninggal pun akan diazab oleh Allah. Maka sembuhkan kami daripada penyakit hati ya Allah, sembuhkan kami daripada penyakit hati ya Rahman, ya Ghafur, ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur على عدينية وكل نيات صالحة على من وبه أسلافنا صالحون وعلى من وبه من يسمع بهذه الدعاء من الإنس والجن والملائكة والأرواح الطاهرة وعلى من وبه صاحب الحاجات وعلى من وبه mempelai laki-laki ومempelai perempuan وعلى من وبه أبوه وأمه وعلى من وبه جميع من كان panitia في هذه الجلسة المباركة وعلى من وبه الحاضرين والحاضرة الصغير والكبير صغيرة والكبيرة شابات وشابات على عدينية وعلى من وبه مشايخنا الكرام وعلى من وبه سيد الوالد وعلى من وبه أبو أحمد نوفل وعلى من وبه سيد الحبيب عمر محمد بن سالم بن حبيب الربيع أحمد بن حسن عيدي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. بسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة ولمن أنزلت عليه سورة الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب. Sebelum saya naik tadi Pak Kiai minta Bib jangan sampai kurang dari 1 jam. Ini kurang 2 menit, saya minta maaf ya. 2 menitnya saya kasih sebuah amalan, mau? Yang amalan ini kalau diamalkan insya Allah 1 tahun penuh kantongnya nggak pernah kosong dari rezeki. Mau? Apa udah cukup? Mau apa lanjut? 2 menit ya, 2 menit mau? Besok Jumat terakhir di dalam bulan Rajab. Jumat terakhir di dalam bulan Rajab kata para ulama, ketika khatib sedang khutbah dan dia duduk dari khutbah yang pertama, di situ kalian baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Barang siapa yang membacanya di saat khatib duduk di dalam mimbar, maka rezekinya 1 tahun full akan dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah. Ibu-ibu mengeluh, Beb, kalau saya kan gak hadir sholat Jumat, kumaha nasib nak kalem. Ibu-ibu cukup perkirakan, oh saya ini ngelihat kalau khutbah Jumat biasanya jam 12 kurang 10 atau jam 12 lewat 10. Ibu jam 12 lewat 10 baca. Insya Allah itu pun akan mendapatkan hajat-hajat ibu ya. Artinya apa? Jangan pernah sekali-kali lagi kalau hadir Jumat datang pas qomat haredang. Ini anak-anak muda kalau lagi sholat Jumat ketika udah qomat baru dia masuk ke masjid, giliran khutbah ngerokok di luar. Nggak sah sholat Jumat kalian menurut pendapat sebagian ulama. Kade, nggak boleh kalian sembarangan. Bagaimana sholat Jumatnya bisa menghapus dosa-dosa dan membuat kita lebih tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat Jumatnya nggak bener. Orang sudah khutbah disampaikan dia masih di luar ngerokok, ngobrol, main Mobile Legends, main game. Saat qomat wudunya cepat-cepat, di sininya nggak pernah basah, ujung kakinya nggak pernah basah. Gimana wudunya mau sah? Kalau wudunya nggak sah gimana sholat Jumatnya mau sah? Jangan ya sayangnya. Ya insya Allah sah. Sayang sama anak-anak muda, lebih diperhatikan lagi sholat Jumatnya, maka segala urusan kalian akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.